Masih ada satu hal yang membingungkan Vano. Bagaimanapun, jika dia tetap di luar angkasa, kita juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia masih bisa mengancam untuk menghancurkan seluruh dunia. Tapi setidaknya kita memiliki secercah harapan. Dia tidak bisa memerintah dunia ini selamanya karena dia akan mati, dan ketika dia melakukannya, dunia akan kembali ke keadaan damai. Vano tidak bisa menahan tawa. Itu adalah cara optimis dalam memandang sesuatu. Bagaimana jika dia hidup selama 1 dekade lagi? 1 dekade lebih dari cukup waktu untuk membentuk dunia sesuai keinginannya. Kinan mengangguk tetapi melanjutkan dengan percaya diri, tapi dia bisa mati kapan saja juga. Jika kita bisa menemukan cara untuk membunuhnya, maka itu yang terbaik. Tapi itu tidak mungkin. Dia berada di luar angkasa dan mereka di bumi. Selanjutnya, dia memantau setiap gerakan mereka dari luar angkasa, jadi sulit untuk membuat misi pembunuhan rahasia. Namun, jika mereka berada di lokasi yang sama dengan dia secara fisik, maka semua kekhawatiran ini tidak akan menjadi masalah. Menurutmu di mana Boy William berada? Mungkinkah dia berada di bulan? Kinan bertanya dengan penuh arti. Pertanyaan ini telah dibahas berkali-kali oleh PBB. Vano mengangguk. Kemungkinannya tinggi. Ini karena manusia pernah mendarat di bulan sebelumnya dan bukan di planet lain manapun. Tetapi mencari tahu di bagian bulan mana Boy bersembunyi adalah hal lain. Dia telah luput dari perhatian selama bertahun-tahun, jadi mungkin saja dia telah membangun pangkalan yang nyaman di bulan untuk dirinya sendiri. Kinan berkata dengan yakin, dia pasti telah membangun pangkalan di bulan dan mungkin dibangun menggunakan kristal energi. Pasti karena satelit juga dibuat dengan itu. Satelit yang jatuh ke bumi dengan cepat dibawa untuk diteliti, dan memang dibangun menggunakan kristal energi. Kristal energi memiliki titik leleh yang sangat tinggi sehingga tidak mudah terbakar. Namun, mereka juga sangat mudah dibentuk, menjadikannya zat logam yang sempurna. Sejak awal, mereka tidak mengira kristal itu berasal dari bumi. Sekarang mereka yakin, hal-hal itu pasti tidak datang dari bumi. Mereka mungkin adalah mineral dari bulan. Boy telah mendarat di bulan beberapa dekade yang lalu dan pasti saat itulah dia menemukan mineral ini. Kesempurnaan mineral ini melahirkan dalam dirinya sisa rencananya. Dengan kata lain, tanpa kristal energi ini, dia tidak akan membuat rencana jahat seperti itu. Benda-benda yang dibuat menggunakan kristal energi sangat ringan dan dapat memberikan energi panas yang sangat banyak. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa ini adalah bahan bakar untuk pesawat ruang angkasa yang ditemukan di pangkalan keluarga William. Mereka telah menggunakan pesawat ruang angkasa untuk mengirim banyak benih yang mampu keluar angkasa untuk menjadi budak Boy William. Kinan mengangkat matanya ke langit dan berkata, beberapa ratus satelit itu sepertinya tidak diluncurkan dari bumi. Vano mengikuti arah matanya dan juga melihat ke atas. Aku juga berpikir begitu. Meluncurkan begitu banyak satelit akan memberitahu negara-negara. Oleh karena itu, dia memiliki basis di beberapa planet dan dia tidak kekurangan sumber daya manusia. Mungkin ibunya dan ayah Leo ada di atas sana bersamanya. Anak yatim piatu dari panti asuhan pasti dibawa keluar angkasa setelah mereka dewasa. Jika ada orang di sekitarnya, itu berarti mereka memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Pasti ada orang yang memendam kebencian terhadap Boy William. Jika mereka bisa menghubungi orang itu dan bekerja sama dengan mereka, maka mereka bisa menjatuhkan Boy William. Semakin Kinan memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia memberitahu Vano dengan percaya diri, kita harus meretas sistem ini. Hanya dengan meretasnya kita bisa mendapatkan kontak dengan orang-orang di sekitar Boy William. Vano terdiam. Setelah jalan memutar yang begitu lama, mereka kembali ke topik ini. Memang benar,
Mereka masih harus meretas sistem itu. Informasi di dalam mereka adalah satu-satunya sinar harapan mereka. Namun, sistem gila seperti itu tidak dapat dibatalkan, setidaknya tidak dalam kerangka waktu yang diberikan. Namun, Fano juga bukan orang yang menyerah. Dia menepuk ringan Kinan di kepalanya dan berkata, "Aku akan membantumu dengan sistem, tetapi hari ini kamu harus makan dan istirahat dengan benar. Kita akan bekerja besok, apakah kamu sepakat?" "Sepakat." Kinan menerimanya sambil tersenyum. Fano akhirnya menghela nafas lega dan menjawab dengan senyuman. Kinan makan makanannya seperti yang dijanjikan dan pergi tidur. Fano tidur di sampingnya dan keesokan paginya, mereka berdua bersiap untuk terjun ke medan perang. Beberapa ahli yang tinggal terkesan dengan keyakinan mereka, tetapi mereka tidak berpikir mereka berdua bisa menyelesaikan sistem. Hanya Leo yang memiliki keyakinan penuh pada mereka. Dia sangat tahu jelas tentang kemampuan Kinan dan tekadnya, oleh karena itu, dia percaya mereka bisa melakukan keajaiban. Di pihaknya, Kinan tidak datang dengan tekad untuk memecahkan kata sandi ini. Dia hanya melakukan tugas yang diberikan padanya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri atas hasilnya, dia hanya tahu dia harus memberikan tugas ini semua yang dia miliki. Sama seperti itu, dia dan Fano telah mendiskusikan cara untuk menyelesaikan masalah. Awalnya, Leo masih bisa menjadi bagian dari percakapan, tetapi segera mereka meninggalkannya dalam debu. Kemudian, Leo menyadari bahwa Fano juga seorang jenius komputer. Namun, itu biasanya dibayangi oleh kecakapan bisnisnya. Orang-orang hanya fokus pada ketajaman bisnisnya dan tidak menyadari betapa hebatnya dia sebagai teknisi. Namun, Kinan tampaknya sedikit lebih baik darinya. Syukurlah, dia masih bisa mengejar ide-idenya dan menunjukkan pertanyaan atau detail penting kapanpun diperlukan. Mereka telah datang dengan banyak ide yang berbeda tetapi tidak ada solusi. Dunia luar terus menurun menjadi kekacauan. Ada kerusuhan di seluruh dunia. Perang dengan berbagai ukuran merobek dunia, dan jumlah kematian harian meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan jika mereka bisa menemukan cara untuk menghentikan Boy William dalam waktu 1 bulan, ekonomi dunia dan kualitas hidup akan memburuk sekitar 10 tahun. Itu sebabnya Boy memberi mereka waktu 1 bulan untuk menyerah, itu untuk mengurangi kekuatan manusia. Dia tahu pertikaian akan terjadi, jadi dia sengaja memberi orang-orang 1 bulan untuk bertarung di antara mereka sendiri. Proses berpikir pria itu kejam dan tepat, jika dunia jatuh ke tangannya, hasilnya pasti akan kacau balau. Oleh karena itu, Kinan dan Fano harus berhasil, karena ini tidak lagi hanya melibatkan mereka tetapi seluruh dunia. Mereka memikul beban dunia dan mereka tidak bisa mengelak dari tanggung jawab bahkan jika mereka mau. Namun, sistem yang rumit seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Bahkan seorang jenius seperti Kinan memiliki masalah dalam menghadapinya. Untungnya, baik Kinan dan Fano memiliki sikap yang sempurna. Seringkali, sikap memainkan peran lebih besar daripada keterampilan. Hampir semua orang dalam keadaan cemas dan putus asa, tetapi mereka berdua tetap tenang. Mereka tidak akan mengkhawatirkan diri mereka sendiri atas hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Menyaksikan ini, Jesse dan semua orang mencoba yang terbaik untuk ikut serta kapanpun mereka bisa. Seperti kata pepatah, terkadang 4 kepala lebih baik daripada 2. Kinan dan Fano sibuk memecahkan sistem dan mereka tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan hal lain, dan disitulah Sam Richard masuk. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk disibukkan, mungkin juga berpikir. Saat Fano dan Kinan sedang mengerjakan komputer, Sam Richard berkumpul untuk sesi brainstorming. Mereka masing-masing benar-benar memberikan beberapa saran, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Lagi pula,
Seluruh dunia sedang mencari cara untuk menghadapi Boy William. Beberapa miliar orang tidak dapat menemukan solusi apalagi mereka berempat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye.